Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu topik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12, yaitu mengenai kewarisan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis ketentuan hukum kewarisan Islam dan mengidentifikasi golongan ahli waris. Untuk lebih lanjut, kita baca dulu satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutsa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Selengkapnya itu ada ayat 11 dan ayat 12 di surah An-Nisa. Berikutnya, untuk mengurai bagaimana pembahasan kita ini, yang pertama adalah ketentuan waris dalam Islam. Lalu kemudian yang kedua, harta benda sebelum diwarisi. Dan yang ketiga adalah golongan ahli waris dalam Islam. 3 pembahasan ini yang akan kita fokuskan. Adapun ketentuan besaran hak dari ahli waris, kemudian cara menghitung, kemudian undang-undang waris dalam ketentuan hukum adat, hikmah, dan keadilan dalam pembagian harta warisan itu menjadi pembahasan di kesempatan lain. Penting kita ketahui secara bahasa bahwa kewarisan ini bentuk jamak dari kata miras, yaitu bentuk masdar dari kata kerja dasar warasa yarisu warasatan, yang maknanya berarti kewarisan, harta yang diwariskan, dan peninggalan harta orang yang meninggal dunia. Adapun secara istilah, ilmu kewarisan adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak mendapatkan harta warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian harta warisan itu kepada ahli waris. Berikutnya, urutan sebelum pembagian harta warisan itu adalah, yang pertama adalah pemilihan harta mewaris, apakah itu harta bersama, milik pihak lain. Berikutnya adalah biaya pengurusan jenazah. Harus tuntaskan dulu bagaimana biaya rumah sakitnya kalau misalnya sempat masuk rumah sakit, pada saat dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan sampai dikuburkan. Lalu kemudian berikutnya bagaimana hutangnya dari si mayit, ada atau tidak zakat dari harta yang ditinggalkan, bagaimana, itu harus dituntaskan. Baru setelah itu identifikasi bagaimana wasiatnya, ada atau tidak. Nah, kalau ada, kata Nabi, maksimal 1/3 harta warisan. Itu pun sudah banyak. Barulah kemudian setelah itu pembagian harta warisan itu bisa dilakukan. Nah, penting berikutnya diketahui adalah sebab-sebab terjadinya warisan. Yang pertama adalah sebab karena nasab atau hubungan keturunan, perkawinan, suami atau istri, memerdekakan budak, hubungan sesama muslim. Nah, berikutnya adalah sebab terhalangnya mendapatkan warisan, meskipun dari keturunan atau dari suami istri atau sebab lain, tetapi karena ada sebab lain akhirnya kemudian dia terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Di antaranya beda agama, murtad, membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat. Yang meninggal itu terbukti dibunuh oleh ahli warisnya sekalipun, maka dia terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian perbudakan, penghambaan.
Nah, berikutnya ini yang paling penting juga adalah ahli waris. Ahli waris laki-laki itu ada 15, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan anak laki-laki, dan terus ke bawah. Kemudian bapak, kakek dari bapak, dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, kemudian paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, kemudian anak laki paman yang sebapak dengan bapak, kemudian suami dan laki-laki yang memerdekakan. Tetapi harus diketahui, ketika semuanya ada, maka hanya anak laki-laki, suami, dan bapak yang berhak mendapatkan harta warisan. Hanya ada 3. Nah, berikutnya adalah ahli waris dari perempuan. Kalau tadi laki-laki itu ada 15, kalau perempuan itu ada 10. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan bapak, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan si pewaris. Tetapi hanya ada 5 yang berhak kalau semuanya ada, yaitu adalah istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan sekandung. Sekiranya ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan semuanya ada, yaitu ada 25, maka hanya ada 5 berdasarkan ketentuan yang bisa mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah suami atau istri, kemudian ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Berikutnya yang bukan ahli waris itu ada 10 golongan. Yang pertama adalah anak angkat, anak asuh, anak tiri, mantan suami atau mantan istri, keponakan perempuan, keponakan dari saudara perempuan, mertua, menantu, saudara ipar, cucu dari anak perempuan, paman, bibi, jalur ibu, saudara lain, ayah lain dari ibu. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.